Dengan untuk itu namanya ukul. Tapi agar berapa lama kita merasakan nikmatnya tinggal di tempat itu. Hari pertama masih nikmat. Minggu pertama, bulan pertama, kalau sudah 61 tahun di situ, jadi mana diluha tidak daim. Kalau nikmat dunia, gitu lah. Makanan yang paling kita sukai, pastilah kita merasakan nikmatnya luar biasa kali pertama kita makan. Tapi kalau kita makan yang kita suka itu kita makan sehari 3 kali selama 3 bulan, maknanya diluha. Diluha itu maknanya begitulah. Naungan keduanya itu kenikmatannya sudah terputus. Bukan bendanya itu tidak ada. Benda itu masih ada. Makanan itu masih ada. Bahkan mencurah-curah. Tapi kenikmatan daripada makanan yang dia dah. Ayolah. Wah, dulu sanggup, termimpi-mimpi dah sampai demam tak dapat. Iya, itu dunia. Di akhirat tidak seperti itu. So, itu dalam ayat surah Al-Baqarah yang kita pelajari pada sisi apa itu. Setiap kali ahli surga diberi nikmat oleh Allah, mereka akan kata, hadza ma ruziqna min qabl. Pasti yang Allah pernah berikan kepada kami dahulu. Wa utubia dan demikian kayak sama. Tapi hanya mutasyabiha. Yang serupa, mungkin serupa namanya, mungkin serupa apalah warnanya, tapi berbeza. Sebab itu dikatakan hanya perumpamaan. Tilka uballati nataqaw wa uballati. Jadi lagi sekali, apa saja yang Allah sebut nikmat yang Allah sebut nikmat surga macam-macam itu hanya perumpamaan. Yang kata perumpamaan hanya Allah sendiri. Hakikatnya Allah yang tahu lah. Sebab itu bila Allah sebut nikmat surga yang macam-macam, lalu kita tidak membayangkannya, oh macam itu. Nabi larang, jangan. Apa yang kamu bayangkan hati itu tak seperti itu. Sebab Allah hanya memberikan perumpamaan. Baik, yang kedua, surah Muhammad. Surah 47. Surah Muhammad, surah 47, ayat 15. Ini lebih panjang sedikit. Ini pun perumpamaan. Hakikat yang sebenarnya Allah yang Maha tahu dan nanti di akhirat ya. Sebab kita tak boleh meyakininya itu hakikatnya karena itu hanya perumpamaan. Apalagi Nabi telah memberitahu kita apa yang Anda bayangkan, apa yang terlihat dalam hati Anda, surga tidak seperti itu. Cuma ya. Ini dua kali ya ayat ini penting nih untuk memahami yang ayat tak mudah kita pahami tadi. Bila dikaitkan dengan hadis Nabi. Ayat 15 surah 47, matalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sama dengan tadi. Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh para orang bertakwa itu, ini dia. Perumpamannya nih, fiha anharun min ma'in ghairi asinin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai daripada air ghairi asin. Air tidak berubah tetap. Asin bukan masin ya, bukan air tawar, bukan. Airnya tetap. Satu, ada sungai yang mengalir airnya tetap. Yang kedua, wa anharun min labanin. Dan di surga juga ada sungai-sungai daripada air susu lam yataghayyar ta'muhu. Yang tidak berubah-ubah rasanya, tak akan jadi basi. Yang ketiga, wa anharun min khamrin. Dan sungai-sungai daripada arak ladzatil lisyaribin. Yang lezat, lazat, nikmat bagi orang yang hendak meminumnya. Itu tiga, sungai arak.
Yang keempat, wa anharum min asalin musaffa, dan sungai-sungai daripada madu yang musaffa, disucikan, sofen itu kan jenis suci, ditapis lagi. Itu minumannya. Walahum fiha min kulli tamarat. Dan bagi mereka di surga itu dari pelbagai jenis buah-buahan. Tak cukup itu nikmat hisyah namanya. Ada nikmat maknawiyah, ada nikmat batiniah. Wa maghfiratum mir rabbihim, dan pengampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, mereka ahli surga menikmati surga itu kekal abadi, seperti mana dia orang yang kekal dalam neraka. Yang di surga kekal dalam nikmat, yang di neraka kekal wasukuma'an hamimah. Sebagaimana orang yang kekal dalam neraka, mereka diberi minuman suhu ma'an hamiman, air yang sangat panas, mendidih, menggelegak. Bila mereka meminumnya, faqatta'a am'a'ahum, lalu terputus-putus, terpotong-potonglah usus mereka. Mereka dahaga nak minum, tapi dah minum tambah siksa. Tak minum siksa. Itu neraka. Itu di neraka. Lapar, tersiksa. Bila nak makan, siksa lagi. Ini lawan surga. Kalau di surga, tak makan pun nikmat, makan pun nikmat. Tak ada orang makan jadi sakit perut, tak ada. Kembali saya katakan, ahli surga mereka makan bukan karena lapar. Mereka berhenti makan bukan karena sudah kenyang. Di surga orang berjalan-jalan bukan karena hendak memenuhi keperluan hidupnya. Mereka duduk rehat bukan karena penat. Yang ada hanya nikmat-nikmat belaka. Ya, dalam Quran ini hanya ada 2 ayat. Setelah Allah cerita banyak dalam ayat yang lain tentang nikmat-nikmat surga dan isinya macam-macam, kemudian Allah sebutkan, ingatkan 2 kali saja. Semua itu perumpamaan. Perumpamaan. Jadi kita tidak boleh membayangkan hakikat surga seperti itu. Sebab yang kita bayangkan itu Nabi kata surga tidak seperti itu. Wala khatara ala qalbi basar. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu perumpamaan. Walaupun perumpamaan tentulah ada namanya wajhut tasybih. Mesti adalah segi-segi persamaannya. Kita mengumpamakan sesuatu, mesti ada persamaan antara benda yang kita umpamakan, yang kita sebutkan dengan sesuatu yang kita umpamakan. Contoh, wah dia itu bila berkhutbah, bila bersarah, berpidato, wih, macam laksana singa di minbar. Maksudnya apa dia? Maknanya mesti ada persamaan kan antara singa dan seorang orator. Ya mungkin daripada segi apa ya, menggerumkannya, dari segi apa kalau alam lah dia. Sehingga biasanya orator yang dahsyat biasanya dapat gelaran singa minbar. Dia itu seorang singa minbar. Itu orang pahamlah apa maksudnya. Jadi walaupun ia perubahan pasti ada wajhut tasybih. Adalah segi aspek serupanya itu pasti ada. Walaupun tentu tidak sama betul. Namanya serupa itu tidak sama. Tidak sama. Ini ya, jadi itu jawabannya. Kalau kita baca ayat Quran tentang nikmat surga, kata itu kita tidak boleh terus berkesimpulan, oh surga itu macam itu hakikat dia. Jangan terus berkesimpulan begitu. So, kalau kita berkesimpulan seperti itu, nanti bercanggah dengan hadis Sahih tadi. Nabi beritahu kita, surga itu mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan hati manusia tak
Terlintas. Jadi apa yang terlintas yang kita bayangkan dalam hati kita, surga tidak seperti itu. Kalau surga tidak seperti itu, lalu macam mana Allah beritahu kepada kita? Oh, rupanya cerita Allah tentang surga kepada kita itu mitalan. Oh ya, mitalan. Bukan tipu ya, kalau misal jangan tipu ya. Kalau kita mungkin misalnya tipu. Ya macamlah Nabi, contoh pada bulan Ramadan, Aisyah Ummul Mukminin memberitahu kita, Nabi ini orang sangat dermawan, dan kemuncak kedermawanan Nabi, yaitu pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi selepas malam harinya Nabi jumpa Jibril talaki Al-Quran. Sehingga siang harinya Nabi meningkat kedermawanannya. Aisyah Ummul Mukminin memberitahu karihil mursalah. Sifat dermawan Nabi, sifat memberi Nabi ini macam angin yang hembus yang bertiup. Gimana? Apa persamaan antara kedermawanan orang dengan angin yang pasti ada apa ya? Ya, mesti ada elemen atau aspek keseluruhan. Jadi mungkin dari segi juga elemen dia punya emosi suka kepada benda itu. Jadi Allah beritahu apa yang dia tu perkara-perkara yang menyukakan kita, menghiburkan. Ya, seperti mana dikatakan dalam 2 ayat sebelumnya kita pelajari itu. Jangankan yang kita sukai kita tak dapat, sedangkan apa yang kita hayalkan pun kita. Dan biasanya seseorang pasti ingin menyukai sesuatu yang akan membahagiakannya, menghayalkan memiliki sesuatu yang boleh memuaskan. Itu dah sifat menjadi manusia. Dan yang memang begitu. Dan sebab ada begini dia masih saya sebenarnya kurang setuju, tapi ya kita hormatilah pendapat. Dia kata, kenapa Allah cerita surga itu cuma kan mengalir di bawahnya sungai-sungai, bermacam buah-buahan, selalu sebut mengalir sungai. Dia kata iya, karena Quran itu turun di Arab Saudi. Pada zaman Nabi hanya padang pasir, bukan Arab Saudi macam sekarang kan, mewah. Arab Saudi pada zaman Nabi ini apa yang ada? Kemewahan dunia apa yang ada? Mata air pun hanya Zam-Zam. Buahnya tamat, tak semua orang punya kebun. Bajunya, rumahnya. Jadi bila Allah beritahu surga itu tempat yang kebun-kebun yang mengalir bersih. Bagi dia punya kebun yang itu dan boleh duduk. Wah, itu bisa pemahaman dari itu kurang tepat lah. Kurang tepat. Sebab Quran bukan untuk orang Arab Saudi pada masa itu aja. Quran untuk semua manusia sepanjang zaman. Jadi kalau dipahami, oh itu dengan keadaan orang Arab semasa turunnya Al-Quran. Di mana Quran dah menjadi apa ya? Menjadi kecil, menjadi sempit, menjadi jadi sangat sederhana. Itu membatasi kehebatan Quran. Sebab Quran bukan hanya untuk orang Arab, itu pun hanya orang Arab yang hidup sejaman dengan Nabi. Di mana semenanjung Jazirah Arab masih padang pasir, kemarau panjang. Jangan nak cari kebun yang di situ ada air mengalir. Salah. Kalau macam itu nanti orang-orang yang orang-orang asli tak minatlah surga. Dah kita suruh patuh pada Allah, gajah surga. Hari-hari aku dah di surga. Rumah aku bawahnya sungai. Kata orang sakit. Ya, oh sungai. Betul makan buah, macam-macam buah. Betul petik buah dekat. Iya, aku dah dapat. Kemana saja mata memandang seronok. Orang sakit tak minat nanti. Harusnya sebut pisang. Pisang aku jual. Pisang, rambutan, durian semua ada. Jadi kadang-kadang macam mana ya?
Bila kita memahami tidak berpandukan Quran tu, pahamnya terlalu inilah. Lari jauh lah. Ya, seperti mana yang biasa kita dengar, dan mungkin sekejap lagi masuk bulan Ramadan nanti ada ceramah begitu juga. Kenapa kita wajibkan puasa, tuan-tuan? Ya, tujuan kita diwajibkan puasa, yakni agar kita yang senang ni dapat merasai betapa susahnya, sakitnya orang miskin yang kadang sehari makan dia tak makan, macam mana agar dapat merasai. Seakan-akan itu betul. Orang pun iyalah. Iya. Tapi coba cari dalil. Tak ada. Lalu kalau kita tanya lagi, mungkin tak boleh jawab. Kalaulah kita wajib puasa, tujuannya agar kita dapat merasai susahnya orang miskin yang jarang makan, kenapa Allah masih wajibkan orang miskin berpuasa? Coba. Kan? Kalau puasa itu hanya diwajibkan pada orang kaya, mungkin jawapan tadi betul. Agar si kaya dapat merasai susahnya miskin. Masalahnya orang miskin pun yang mukallaf wajib puasa. Tanya nanti kalau ada pencarian itu tanya. Saya tanya. Mungkin jawabannya ya supaya orang miskin dapat merasai betapa susahnya orang yang lebih miskin. Kenapa lebih miskin pun masih pasal selagi yang mukallaf? Kan puasanya wajib bagi setiap mukallaf, kan bukan pasal miskin atau kayanya. Yang dibenarkan tak puasa orang sakit. Itu pun kena kodok bayar kan kalau sehat, atau orang musafir. Allah tak kata wajib atas kamu puasa, wahai orang kaya, kecuali miskin tak wajib puasa lainnya. Itulah kadang bila apa ya, menjelaskan firman Allah tapi tidak berpadu pada Al-Quran. Jadi lari seakan-akan betul tapi malah salah. Kita orang Islam mesti utamakan akhirat. Kalau perlu akhirat 70%, dunia 30. Ya paling tidak 50-50 lah. 50-50. Tak cukup. Pergi akhirat hanya baru 50%. Tak cukup. Karena orang ini sebenarnya coba hendak memisahkan dunia dan akhirat. Sedangkan memisahkan dunia akhirat itu fahaman sekular. Sekolah Islam kan fahaman yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Dan itu ditentang oleh Islam. Tapi kenapa ada orang Islam memahamkan Islam seperti itu? Itu jadi ya susah. Itu kalau kita ini apa salahnya kita kasih kerja aja, cari dunia aja. Cobalah pencen awal supaya kita boleh mengaji, supaya kita boleh sembahyang berjamaah. Kalau setakat hanya untuk melakukan berjamaah, tidak perlu berhenti bekerja. Jamaah hanya 5 kali, sebenarnya hanya berapa ni? Itu perlu letak jawatan setelah punya jawatan tinggi dan diperlukan oleh umat Allah. Kenapa awak jual yang punya syarikat itu? Puan syarikat itu, Masya Allah, awak boleh memberi peluang pekerjaan pada ramai pemuda orang-orang Islam. Dan memberikan pintu rezeki bagi ramai orang-orang Islam. Kan? Yalah, saya jual satu saya tak bekerja lah. Saya nak istiqomah solat jamaah. Itu sebab kata orang rugi kalau tak jamaah. Supaya saya boleh baca Al-Quran, ikut kelas Quran. Ya, Rasulullah. Itu meninggalkan benda yang sangat besar untuk mengejar yang kecil. Apa dia fikir? Karena bakat dia berniaga, katalah ya, bakat berniaga. Apa dia fikir? Berusaha membuka pintu rezeki bagi orang lain. Kan? Itu kan membuka pintu rezeki orang lain kan? Sehingga orang itu dapat rezeki daripada Allah melalui usaha dia. Itu pahala yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada duduk seorang diri baca alif lam mim da. Iya. Tapi dia ingat hanya itu yang ibadat. Itu masalahnya. Sehingga dipisah. Seakan-akan yang orang itu hanya cinta dunia, yang ini cinta akhirat. Itu cara memahamkan yang paling salah dan keliru. Daripada saya tahu belajar itu, saya tidak memang anti pemahaman itu saya paling tidak suka. Karena itu psikologisme.
Dia pikir hanya baca Quran aja yang dapat pahala. Dengan masuk di hati hanya perlu ilmu alif bata saja. Kalau ilmunya ABCD susah masuk surga. Susah banget. Sahabat Nabi pun tidak semuanya pakar Quran ya mas kalian. Iya. Sahabat Nabi tidak semuanya pakar agama. Tapi mereka ahli surga. Karena mereka semuanya melakukannya karena ada yang kerja sepanjang hayat hanya peperang aja. Jadi bahasa kasarnya sepanjang hayat pekerjaannya tebas kepala orang. Penggal leher orang. Masa kafir pun kerjanya penggal leher muslim. Setelah masuk Islam pun tugasnya penggal leher orang kafir. Khalid bin Walid contohnya. Dia tidak sealim Ibnu Mas'ud. Tidak dia sehebat faham Al-Quran dengan Ibnu Abbas, jauh di bawah. Dia tidak sehebat masalah hati berbanding Abu Hurairah bin Al-Yaman. Tapi mereka ahli surga. Sesuai dengan bakat masing-masing, tapi mereka lakukan semata-mata karena Allah. Itu yang penting. Pasal baca Quran, baca masalah takdir. Baca teks harus tidak. Baik, saya berbeda paham soal, tapi saya rasa macam terulang pemahaman. Saya baca tafsirnya, maknanya bukan teks saja. Ada itu ulang pahala sebab kita ikut setiap huruf dan ayat kalau kita tak baca yang teks ada membaca Al-Quran itu memang ABCD baca Quran sama dari segi sama-sama baca, tapi kualiti bacaan pasti berbeza. Kalau kata baca asal baca aja, tak ambil kira kaidah tajwid, ya rendahlah. Kalau B baca saja mengambil kira kaidah tajwid, kualitasnya lebih tinggi lah. Kalau C membaca, mengambil kaidah tajwid dan memahami maknanya, kualitasnya lebih tinggi lah. Kalau D membaca dengan kaidah tajwid, memahami artinya dan mengerti message yang disampaikannya, lebih tinggi lah. Kalau dia membacanya dengan tajwidnya, dengan paham maknanya, dengan mengerti tafsirnya, kemudian menggetarkan jiwanya, sehingga setiap kali dia membaca merasa bersalah apabila jumpa perintah yang dia merasa belum buat, baca jumpa ayat yang isinya larangan dan dia belum meninggalkannya, merasa berdosa, menangis, itulah paling tinggi lah. Dan semua itu berpahala. Kalau ditanya tentang mana yang paling tinggi, yang ketiga, yang terakhir tadi. Dan itu pahalanya lebih besar. Walaupun tentu yang paling afdal ya, setinggi manapun kualitas bacaan kita, hendaklah kita bacalah firman Allah itu buat. Artinya kalau kita belajar tafsir sekalipun, uraian yang paling detail sekalipun, tetaplah dibaca matalul jannati, tetap dibaca. Walaupun kita baca tafsir yang paling detail lah, paling dalam sekali, tetap baca yakadul barku, yakadul. Kena baca yakadul juga. Contoh kan, yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu menyambar pandangan mata mereka. Itu semenjak sekarang itu semua bukan bahasa hakiki. Itu ya di bahasa istiarah. Macam mana kilat menyambar pandangan mata. Kalau berita ada orang disambar kilat lalu hangus, dia mati, dan itu biasa dengar kan. Kilat biasanya menyambar apa? Kalau orang yang disambar tubuh badannya kan. Kalau pokok ya pokok lah. Tapi Quran kata hampir-hampir, Allah tak kata hampir-hampir kira itu menyambar tubuh badan mereka dan mereka mati hangus. Hampir-hampir kira itu menyambar absor pandangan. Kiasan satu,
Kalau dikatakan hakiki apa maksudnya? Ya itu kiasan orang munafik lah, betul. Itu perumpamaan untuk orang munafik. Ayat Quran yang turun cerita tentang sifat munafik. Orang munafik ini sentiasa merasa tersindir. Sakit hatinya bila ayat Quran ini asyik aku, asyik aku. Jadi ayat Quran yang turun yang sentiasa menyindir mereka itu ibarat macam petir. Petir setiap saat mereka ketakutan terus menerus. Itu perumpamaan ayat itulah. Tapi kalau kita artikan makna hakiki, apa coba yang masih yang paham? Daripada hampir-hampir kilat itu menyambar pandangan atau makna hakikinya. Iya. Ayat ini ayat sangat saintifik ya Mas. Sangat saintifik. Oke lah, ini ada lampu. Lampu ini tak lampu terang sangat biasa. Tapi kalau kita pandang lampu ini dalam masa yang agak lama, kalau tak kedip-kedip, agak-agak menjejaskan mata kita. Lama-lama kan itu baru cahaya lampu ini. Sekarang cahaya matahari. Tengok matahari siang tengah hari yang panas, yang apa ini terang benar, padang tanpa begini. Lebih-lebih lagi ketika matahari, gerhana matahari, buta dalam beberapa saat yang sebenarnya. Itu baru matahari. Sementara cerahnya kilat menyambar, itu kan apa namanya positif itu yang menjadi kilat luar biasa itu, yang luar terangnya dan luar biasa apa namanya tinggi cas elektriknya itu jauh berganda-ganda daripada matahari. Kita pandang itu tak menunggu masa semenit kita buta ya sebenarnya. Dan salah satu dari keadaan Allah, kilat itu biasanya hanya berlaku beberapa saat, mungkin sesaat dua aja. Kilat. Kalau kilat itu berlaku setengah hari, banyak orang buta. Iya. Kalau saya lama itu saya dengar atau berjaya atau belum pas agak lama. Di Amerika ada satu saintis coba membuat bateri untuk menyimpan cas elektrik daripada kilat. Kan bateri itu untuk simpan cas elektrik kan. Cas dulu nanti jadi. Ya, kalau matahari sekarang udah biasa kan, yang pakai matahari apa sel kan, solar cell, solar panel kan. Di Amerika ada kilat ini rupanya mengandung cas elektrik yang maha dasar. Sehingga jika kita mampu menciptakan alat untuk memerangkap energinya, elektriknya, ya tentulah dengan teknologi yang dia kata kilat yang berlaku sepanjang tahun, biasanya musim hujan kan. Kalau kita perangkap apa namanya energinya, itu boleh supply tenaga cukup untuk 1 tahun di Amerika. Tapi sekarang belum punya. Jadi kalau suatu hari ada teknologi itu nanti, ya bateri tak laku, elektrik, TNT tak laku. Cukup beli bateri daripada itu. Sebab itu Allah menyatakan hampir-hampir. Kenapa hampir? Ya karena apa? Karena kilat Allah ciptakan hanya bersaat. Mungkin sesaat dua. Kalau berlaku setengah jam, itu semua yang mesti. Itu ayat saintifik dan telah dibuktikan secara saintifik. Kajian saya dulu. Itulah maksud saya. Jadi walaupun kita ingin mengkaji itu lebih dalam, ya usahakanlah tetap membaca kalimatnya, tetap membaca firmannya, karena tetap baca yakadul. Jangan yakadul terus sudah kalau nanti tak boleh. Itu kualitas baca Quran itu bertingkat-tingkat lah. Ibadah itu sebab ya, jadi mudah-mudahan boleh jawablah 2 ayat itu. Yang matal apa surah Al-Ra'd dengan surah Muhammad. Sebab yang tidak mudah, pasti kita akan bingung. Kalau kita, surga itu seperti mana? Quran itu sebenarnya Allah cerita itulah. Ayat mengalir itu itulah surga. Jadi apa bayang kamu bayang surga? Aku bayang surga itu macam yang Quran itulah. Itulah hakikat surga. Katalah kita kata begitu. Tapi bagaimana pendapat kamu tentang hadis Nabi? Surga itu tidak seperti mana yang kamu bayangkan. Nah kan bingung kita jawab.
supaya kita tidak bijak dan jawabannya, oh rupanya yang Quran ceritakan tentang itu perumpamaan, mitalan. Jadi tidak sama betul seperti mana yang kita pahami tadi, perumpamaan. Maknanya adalah persamaan surga yang sebenar dengan apa yang Allah sebutkan itu, tapi tidak 100% sama. Hanya matalu 2 kali ya, 2 kali. Ayat ini penting, jadi ayat kunci untuk memahami surga. Termasuklah memahami pasangan di surga, nikmat surga, menyanyinya ahli surga, makanan ahli surga, semuanya yang disebutkan dalam hadis Nabi dan Al-Quran itu. Termasuk nyanyian surga itu kena dipahami itu. Baik, paragraf berikutnya. Ini penjelasannya. Ay at-thayyibatul mukhtaratul jamilat. Masya Allah. Maksudnya thayyibat, itu ya ini perempuan tadi, pasangan itu yang baik-baik belaka, yang terpilih. Mukhtar itu, terpilih lah. Mukhtar kan terpilih. Maknanya, oh ya terpilih bahasa lain. Terpilih ya. Di dunia pun gak ada makanan yang terpilih lah daripada sekian banyak makanan yang terbaik. Al-jamilat. Wah, yang luar biasa kecantikannya. Azwaju qaumin kiramin, mereka jadi pasangan bagi kaum yang mulia, yakni akramahumullah, kaum yang Allah muliakan mereka. Fa'adkhalahumullahul jannah, lalu Allah masukkan mereka dalam yandurna bi qurrati ayan, dalam hadis tadi. Mereka melihat dengan hati yang gembira, saling pandang memandang dan saling menggembirakan, ima yang memandang, ima yang dipandang. Masya Allah. Ayandurna ila azwajihi hinna, mereka memandang pasangan mereka biuyunin, dengan pandangan mata, tamla'u has-sa'adatu, yang penuh dengan kebahagiaan, biraghadil 'aishi, dengan kesenangan, kebahagiaan kehidupan. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tak ada sedikit pun sesuatu yang cemar mengganggu ketenangan, kebahagiaan jiwanya. Wa inna mimma yuhannina bi, maksudnya nyanyian mereka itu nahnul khalidat, kita ini orang-orang yang kekal, ay fala yamutna, mereka tidak di fal khuludu qada'ullah li ahli jannah, dan kekal itu merupakan qada Allah bagi ahli surga. Nahnul aminat fala yakhafna, maksudnya kami orang-orang yang dipercaya atau percaya dan tak perlu khawatir, bi annallaha ta'ala ammanahun, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka kepercayaan atau telah menjamin keamanan mereka. Fala yakhafna minasyai', mereka tidak takut sesuatu itu. Aman, tentram, selamat, sejahtera. Nahnul muqimat fala yadhna, kami al-muqimat maksudnya ayla safirna wala yaquna li jannah, kami tetap di situ, tetap berperanan seperti itu, kami tidak pergi mana-mana, tidak menjauh lah. Yaquna li jannah, sentiasa berdekatan. Tapi lagi sekali, istilah dekat dan jauh di surga jangan dipahami dengan jarak yang saya. Kalau tekankan, kalau Nabi kata tidak jauh dan tidak dekat, istilah jauh dan dekat jangan kita pahami jarak, sekian batu, kilometer, bukan. Sebab surga ini alam yang sudah di luar dimensi time and space. Itu maksudnya. Surga adalah alam di mana time and space sudah tidak berlaku. Ditanya, awak tinggal di mana? Itu bakal juga. Kalau tinggal berapa jauh? Oh, ya, aku sebenarnya juga rumah di bawah lah, tapi jauh nggak ada ya. Istilah jauh dekat itu hanya di dunia. Istilah lama dan sekejap itu di sini. Di surga itu sudah tidak berlaku lagi kaidah sunatullah, jarak dan tempat seperti mana di dunia. Tiap hari saya nyatakan,
satu di antara makna firman Allah apa namanya? Pada Quran, muttaqiina ala furusin bata'in wa janal jannatin dan mereka ahli surga itu dapat memetik buah-buahan surga dari jarak yang dekat. Saya kata hari di dunia, kalau kita pergi kebun buah kita macam-macam, kalau kita nak petik buah mangga, kita akan bergerak mendekati mangga kan. Ketika kita berdekat dengan mangga, automatically kita sedang menjauh buah pisang. Betul? Ya. Bila kita nak mendekati pokok pisang, kita pasti sedang menjauhi pokok rambutan. Jadi setiap kali kita nak memetik buah yang petik, kita mesti bergerak mendekatinya. Bergerak mendekatinya. Semasa kita mendekat pada satu-satu buah, kita sedang menjauh dari buah yang sehingga di dunia penat, walaupun kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Karena kita kena bergerak. Bergerak pada satu buah, kita sedang menjauh yang lain. Di surga bukan macam itu, man. Isyarat agama isyarat, bukan kita yang bergerak mendekatinya. Semuanya rasa dekat. Dekat dalam arti kata mudah kita mendapatkannya. Jadi di surga tidak ada penat. Jangankan memintanya, baru terlintas pun sudah ada. Pertanyaan mungkin begini, kalau kita gunakan pertanyaan kaidah dunia, kalau macam tak bosan ke? Nah, itu kalau tak bosan itu pertanyaan dunia. Lagi-lagi kalau sama pertanyaan itu pertanyaan dunia, bukan untuk surga. Sebab surga sudah diberitahu di surga tak ada penat, tak ada sedih, tak ada bosan, tak ada dengki, tak ada macam tak dengki ke, tak boring ke, tak penat ke. Itu pertanyaan dunia, Mak. Berlaku di sini, di sana tak laku dah. Pertanyaan itu dah tak relevan sama sekali. Ya. Itu maksudnya. Baik, kemudian bagaimana keadaan pasangan di surga ini? Khasnya yakni perempuan, karena kenapa ya di surga lebih banyak disebutkan perempuannya bukan lakinya? Kenapa di surga ini Allah lebih Quran dan hadis Nabi lebih banyak menyebut sifat istri, pasangan istrinya, bukan suaminya. Agak-agak apa namanya? Agak-agak yang agak ilmiah sedikit lah. Salah satu tak bisa. Berdasarkan Al-Quran maksud saya. Baik, kita baca. Ini ingat ya, surga itu yang misalkan balasan yang Allah sediakan bagi mereka yang beramal soleh di dunia, kan? Jadi surga itu dengan dunia ini ada kaitan. Di sini kita beramal, balasannya nanti di akhirat, kan begitu ya? Dan balasan di akhirat ini dalam agama kita yakni al-jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah, tolong diingat-ingat. Al-jaza'u min jinsil amali. Min jinsil amali. Apa? Balasan itu min jinsil amal. Dari jenis amalnya. Maknanya balasan Allah yang dari akhirat itu sejenis, semisal dengan amal yang itu banyak sekali dalam Quran. Contoh, belum ada lagi banyak. Contoh Nabi memberitahu kita, man satara musliman di dunia ini, siapa saja yang mampu menutupi aib saudara muslimnya. Saudara muslim itu ada aib, ada cacat lah, ya, dan maksiat pada Allah lah, mungkin Ramadan tak puasa ke apa macam itu. Kita tegur dia. Kewajiban kita tegur dia. Selepas kita tegur, jangan kita dedahkan, jangan kita viralkan apa? Kesalahan dia kepada di medsos. Kamu tak
Orang tahu tak? Dia itu nampak saja macam apa Siti Khadijah, nampak saja macam Siti Hawa. Rupa-rupanya lah. Malam kenapa dia makan pulut habis, suruh-suruh pula tu. Jangan. Pertama, kalau kita nampak aib orang, cacat orang, kesalahan orang, kita ingatkan. Selepas kita ingatkan, zip punya maaf. Itu tuh. Jangan sekali-kali kita apa? Bebaskan, bebaskan. Kalau kita mampu buat itu di dunia, ini amal baik atau amal tak baik ya? Baik kan? Gak balasan yang harus di akhirat apa? Aku akan tutup aib kamu di akhirat. Itu maksud sama tuh. Siapa yang mampu menutup aib hak saudaranya mesti dunia, Allah kata, aku akan satarallahu, Nabi kata, Allah akan tutup aibnya di dunia. Siapa yang di dunia mampu menghilangkan kesusahan saudara muslimnya, Allah akan hilangkan kesusahannya di sama betul. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Jadi apa yang Allah berikan kepada hambanya di surga itu sesuai dengan apa amal di dunia. Baik. Dari sekian banyak keinginan manusia, tadi saya katakan macam itu, nah itu, nah itu. Apa yang paling diinginkan di dunia? Satu yang paling diinginkan menurut Al-Quran. Pasangan. Betul ya? Pasangan. Lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Mana dalilnya? Ali Imran 14. Ini agak banyak sedikit penjelasannya, tapi saya coba ringkaskan. Ini Quran cerita ya. Jadi bila Quran mana bersifat objektif. Kalau pahaman kita bersifat subjektif. Mungkin bagi A iya, bagi B tidak. Tapi Quran cerita sangat objektif karena manusia ini ciptaan Allah. Jadi Allah yang Maha Mengerti. Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi apa itu? Hubbus syahawati minan nisa'i. Zuyyina dijadikan indah, cantik. Indah, cantik, menawan, linas, manusia. Hubbus syahwat, cinta akan, suka akan syahwat, keinginan. Manusia ini dihiasi oleh Allah seronok, gembira sungguh mencintai, memenuhi keinginannya. Pertama, minan nisa, apa itu? Rasa syahwat kepada wanita. Kedua, al-banin, anak-anak. Ketiga, qanatiril muqantara, harta benda simpanan yang banyak, min dhahabin, min adzawa, fiddah, emas dan perak. Keempat, wal khailil musawwamah, kuda yang terpilih, kendaraan tadi. Terusnya wal an'am, binatang ternakan. Terakhir di sini awal hars, sawah ladang. kebun luar, ladang dan sebagainya lah. Semua itu dzalika mataul hayati dunia, kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sininya sebaik-baik tempat kembali. Maknanya fitrah manusia pemberian Allah itu pasti. Laki suka perempuan, perempuan suka lelaki, kemudian suka harta benda yang banyak, simpanan kalau boleh digunakan tiap hari, tapi tak kurang, tak mau tambah. Masa mula menyimpan hanya sekian, nanti mati ketika ditinggalkan berpuluh kali ganda. Pelik ya. Kita manusia ini pelik. Dia ingin meninggalkan punya simpanan yang paling maksimum ketika dia sudah tidak memerlukan. Lah bila dah mati kan tak memerlukannya. Tapi seronok kalau punya simpanan banyak. Kan pelik. Cukupkah keinginan manusia bila sudah punya simpanan, punya pasangan, punya anak, punya simpanan? Belum cukup. Pasti ingin khailil musawwamah. Ingin kendaraan. Khailil musawwamah itu kendaraan yang sekarang. Kuda pada zaman dahulu, kuda lah. Unta itu biasa. Kuda sangat mahal pada zaman Nabi.
Jadi hanya orang kaya yang punya kuda. Karena punya kendaraan. Kendaraan mesti cap kuda. Kancil tak nak. Kalau cap kancil tak nak. Kenari tak nak. Kuda. Rimau. Apa lagi? Lembu. Itu kendaraan-kendaraan yang mahal. Yang mahal. Bila dah punya kenderaan mewah, adakah sudah puas? Belum. Wal an'am. Binatang ternakan. Orang kaya zaman sekarang hiburan dia bukan hanya punya kambing, punya zoo sendiri. Iya. Wahai negara, kasihkan negara karena kaya, tak puas. Kena buat zoo sendiri. Walaupun tak pernah tengok. Pelihara di zoo dia mulai pada semut hingga gajah. Bangga kerana tak semua orang memiliki zoo. Adakah sudah puas kita punya macam itu? Belum. Allah kata wal harsa. Punya ladang. Tak cukup tanah dalam negeri, beli pulau di luar negeri. Sehingga ladang dia lebih luas daripada negaranya. Itu fitrah. Memang kita harus begitu. Dari segi fitrah dia tidak dosa. Islam datang bukan hendak membunuh fitrah manusia, tapi Islam datang hendak mengatur fitrah itu. Gitulah. Bila, di mana, apa yang boleh, apa tak boleh. Itu fitrah. Jadi membunuh keinginan terhadap lawan jenis, laki atau perempuan, termasuk laki, membunuh keinginan kepada harta, membunuh keinginan, itu tidak boleh, itu dosa, itu fitrah. Islam tidak menyuruh kita membunuhnya, sehingga kita tak punya keinginan apa-apa dulu. Oh, tak ada. Sedangkan lembu pun masih punya keinginan. Islam datang bukan menyuruh kita membunuhnya, tapi mengaturnya, gitu ya. Baik, perhatikan susunannya. Suka pada perempuan, itu maknanya merujuk pada siapa? Pertama tadi perempuan, lelaki. Suka baru pada anak, banin. Banin itu anak yang sekalian. Anak laki atau perempuan? Banin. Laki. Jadi kalau itu yang suka siapa? Yang suka. Oh, belum boleh memahami dengan baik ya. Mula-mula Allah kata, Allah hiasi oleh Allah, yakni suka pada untuk memenuhi perempuan terhadap memenuhi keinginannya terhadap perempuan. Mana siapa ini? Laki-laki. Kemudian suka kepada anak laki, itu siapa tuh? Laki. Yang suka. Kalau tadi katakanlah perempuan, maknanya yang suka laki. Sekarang kalau pada anak laki yang suka perempuan kan. Ini cara dari segi psikologi kan begitu maksudnya. Paham? Memanglah bapak suka anak laki, tapi bila Allah sebut mula-mula suka pada perempuan, maknanya pasti laki yang suka. Nah, yang menyukai subjeknya. Kemudian anak laki merujuk kepada subjeknya. Jadi pertanyaannya agak-agak menurut ayat ini, mana yang sebenarnya lebih tertarik, lelaki terhadap perempuan atau perempuan yang lebih tertarik kepada lelaki? Menurut ayat Quran, bukan menurut perasaan kita. Perempuan lebih laki. Mana yang lebih tertarik, lelaki lebih tertarik kepada perempuan atau perempuan lebih tertarik pada lelaki? Menurut ayat ini, lelaki. Laki ini sangat mudah tertarik dengan perempuan. Iya, berbanding perempuan tertarik pada begitu fitrah Allah yang Allah berikan. Ya. Atau kalau dibalik, daya tarikan perempuan kepada laki jauh lebih besar daripada daya tarikan laki terhadap perempuan. Sikap bersungguh-sungguh lelaki mengejar perempuan lebih dahsyat daripada bersungguh mengejar laki. Itu dah bukan begitu fitrahnya. Jadi lelaki lebih tertarik, bukan perempuan tak tertarik. Yang apa begitu? Lebih tertarik. So itu bila di surga Allah sebutkan pasangan, lebih disebutnya perempuan kan? Karena yang lebih tertarik lakinya. Apa maksudnya gitu ya?
Jadi di dunia lelaki lebih daripada perempuan, nanti lagi di surga pun ya pasti perempuan yang lebih. Bukan hanya perempuan tidak tertarik. Ini daripada segi tingkatan. Daripada segi tingkatan. Itu ya, ini jawaban dia. Jadi dari segi ketertarikan. Dari segi ketertarikan. Ini masalah ini sangat dalam sebenarnya dalam hadisnya ini, maksudnya. Itu sebabnya kenapa dalam Quran selalu banyak sekali disebut pasangan di surga disebutnya sifat-sifat ciri-ciri yang perempuannya, bukan yang lelakinya. Karena yang lebih tertarik ya ini laki pada perempuannya, bukan perempuan tak tertarik ya, sama sekali tidak gitu. Jadi sama dengan keadaan mereka ketika di dunia. Di dunia kan segitu. Dan di akhirat itu adalah balasannya sama dengan apa yang diamalkan di ini surga di surga di neraka pun macam itu juga. Balasan di neraka pun sama dengan perbuatan orang itu di dunia. Sama. Di neraka sama balasan. Contoh Nabi memberitahu kita orang yang tak bayar zakat di akhirat harta zakat atau hartanya akan dibakar lalu disetrikakan, digosokkan untuk mula-mula apa tuh? Kalau digosokkan, mula-mula digosok mana? Muka kan, jabhah, dahi, kemudian badan bagian kanan atau kiri, yang terakhir belakang. Itu canggih sekali susunannya itu. Kenapa dibakar harta itu lalu digosokkan ke dahi dia, kemudian apa namanya? Ya, Quran kata junub, jambun, kemudian bagian kenapa agak? Kenapa yang digosok itu? Kenapa ya lalu digosokkan ke perutnya? Atau lalu digosokkan pada betisnya? Baik, orang yang tak bayar zakat ini agaknya orang ini zakat ya, bukan sedekah, jangan harap. Orang yang tengah zakat ini orang dermawan ke orang baku? Dermawan. Orang tak bayar zakat. Bakhil. Super bakhil. Kalau zakat yang wajib pun tak mau bagi, apalagi sedekah sunat, gitu kan? Baik. Kalau orang bakhil adalah yang tak nama zakat, tiba-tiba orang fakir miskin datang minta haknya, yang hak zakat itu kan minta hak mereka. Bagaimana agak sikap orang bakhil ini bila ada orang miskin datang minta? Bagaimana sikapnya? Marah kan? Apa yang mula-mula dia tunjukkan ekspres yang untuk memberikan ekspresi ketidaksukaan kedatangan sini? Oh, mesti senang-senang yang gue minta aku tangan pasti sini pekeduk aku pekeruk pasti senang bercakap minta panah. Lepas itu udah macam tu memalingkan nak tak pusing balik kan, ya kalau menghadap nak pusing mesti sini kan. Nah ini digosok lagi, kemudian dia undur ke belakang, dari belakang digosok sama betul. Allah berikan sikap orang batin macam itulah di dunia kalau pasti mula-mula yang menunjukkan ekspresi kekecewaan apa ya kebakhilan mesti muka tu. Sebab itu yang ini sama betul. Ini dalam Quran dalam hadis ini kaidah dia al jazaa'u min jinsil amal. Balasan di akhirat itu sama dengan jenis perbuatan di dalam bahasa mudahnya kita di dunia ini zaman sekarang orang dunia sedang menempat tempat di akhirat. Akan seperti apa balasannya di akhirat bergantung amal kita di sini. Allah. Kalau kita ingin aib kita ditutupi oleh Allah, ya jangan suka mengajarkan aib orang itu je. Kalau kita mau Allah nanti bebaskan kesusahan kita di akhirat, senang aja. Biasakan kita menghilangkan kesusahan orang. Itu saja sebenarnya untuk masuk surga. Ini ingin senang di akhirat, tapi sering menyusahkan orang. Kacau.
Ingin aibnya ditutupi orang di akhirat, hari-hari kerjanya bayarkan kesalahan orang. Korek-korek sama. Apa ya? Sebab dunia dan akhirat tidak boleh dipisahkan. Sebenarnya akhirat itu yakni lanjutan daripada di Dunia. iya, bukan terputus, sambungan itu. Tak boleh terputus. Jadi tak boleh kita cari akhirat lah, tinggalkan dunia. Tapi ada mana mati dia. Cari dunia, cari akhirat itu di dunia. Semua gerak-gerik kita ini ada akibatnya. Ima ganjaran, pahala, wa ima siksa. Pasti itu. Pasti. Ya, jadi mari itu saja. Lagi sekali saya pesankan, karena kita pahami alam akhirat, jadi cara memikirkannya yakni menggunakan kacamata akhirat, bukan kacamata dunia. Kalau kita masih terperangkap dengan penilaian tanda arah dunia, yang memang bingung lah, akan timbul tabusan ke, tak penat ke, tak bengke ke. Nah, itu pertanyaan masih duniawi itu. Masih duniawi, tak bengke ke, tak penat ke. Tak jemu ke, bukan begitu lagi. Itulah, jadi mudah-mudahan dari Allah SWT dan dijalankan permohonan yang kita minta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta baik. A'udzu billahi wal asri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.